Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya ditemani istri dan juga putri, jadi pokoknya satu keluarga, akan mencoba untuk mereview Suzuki All New R3 GX yang manual yang sudah menempuh kurang lebih sekitar 1000 km. Dan di dalam video ini kita akan mereview bagaimana kondisi mobil ini, mulai dari kenyamanan, mulai juga konsumsi BBM-nya, dan kita lihat bagaimana eksterior dan interiornya. Siap, Adek, untuk meluncur? Siap. Oke, kita meluncur dan keliling-keliling dulu. Sekarang kita akan lewat jalan tol dan kita akan sekalian ngetes bagaimana kebisingan daripada mobil ini. Ini nama tolnya adalah gerbang tol Itera Kota Baru. All New R3 ini memiliki 5 transmisi, dan ini adalah transmisi manual yang kita pakai. Secara umum, setelah kita menggunakan mobil ini dalam 1000 kilo, kita masih cukup nyaman dengan mobil ini. Dan yang paling terkesan di dalam low MPV ini, Suzuki R3 ini cukup kedap. Biasanya kalau saya sebelumnya menggunakan Avanza, pada saat jalan tol seperti ini, suara roda tuh masuk ke dalam kabin. Tapi di dalam R3 ini betul-betul cukup kedap. Jadi kalau kita ingin mendengar musik, kita masih enak. Konsumsi BBM All New R3 ini di dalam jalan tol bervariasi. Dia bisa bermain mulai angka sekitar 16 km per liter, bahkan bisa di atas 20 km per liter. Yang nilai plus juga, mobil ini pada saat tikungan ini tidak terlalu limbung mobilnya ya. Jadi sangat berbeda sekali kalau kita menggunakan Avanza. Nah, seperti ini, tikungan seperti ini, kita merasakan ya badan kita tidak terlalu bergoyang posisinya, dan kita rasakan mobil cukup stabil. Jangan lupa subscribe ya. Sekarang coba kita keluar saja dulu, kita lihat bagaimana dengan eksterior penampilan daripada R3 ini. Kita matikan. Baik sahabat, kita coba lihat bagaimana tampilan daripada R3 All New ini. Kita lihat dari grill dulu. Grill di sini ada krom yang putus-putus. Kalau kita lihat dari model ini cukup elegan, ya. Jadi dengan model grill seperti ini cukup elegan, dan di sini ada logo Suzuki-nya. Dan kita lihat di sini lampu utama. Lampu utama sudah dilengkapi dengan proyektor. Cukup bagus bentuknya ya, dan sporty, sehingga perpaduan antara grill sama lampu menimbulkan mobil ini kelihatan sporty tapi tetap elegan. Jadi
betul-betul enak untuk kita lihat bentuk daripada depan ini. Sudah dilengkapi dengan fog lamp, jadi lampu kabut. Nah, tampilan di sini cukup juga bagus ya. Jadi inilah untuk tampilan depan. Nah, inilah mesin daripada R3 1500 cc. Baterainya tidak terlalu besar ya dimensinya, tapi dia bisa mencapai sekitar 40 ampere. Di situ ada modul ABS ya, itu adalah modul ABS-nya. Ini adalah fuse. Nah, ini mungkin sedikit kelemahan daripada mesinnya. Ada knalpot ini danger ini. Harusnya memang Suzuki melengkapi cover pelindung supaya tidak kontak langsung, walaupun sudah ada peringatan, tapi kan sangat panas ya. Harapan saya sih ke depan ada cover sendiri yang melindungi supaya tidak sengaja mungkin tersentuh oleh tangan. Inilah penampakannya. Sebenarnya ingin saya sih mobil dilengkapi cover ya. Jadi tidak terkesan sedikit acak-acakan ya. Jadi kalau ditutup dengan cover, terlihat akan jauh lebih rapi penampilannya. Ya, semoga nanti untuk yang kedepannya ada sedikit pembenahan sehingga terkesan ketika kita melihat mesin itu jauh lebih banyak tertutup dan terkesan itu rapi. Oke, itu untuk masalah mesinnya. Oke, sekarang coba kita ke samping sini, kita lihat bagaimana dengan peleknya. Pelek di sini sudah dual tone. Ringnya ring 15 dan ini cukup bagus ya bentuknya karena sudah dual tone. Ini spion sudah retract, jadi ini akan bisa terlipat pada saat kita hendaki, mungkin kita melewati jalan sempit atau kita ingin parkir, ini bisa terlipat spionnya. Handle sudah terapis chrome. Di sini ada tombol switch. Jadi kita tidak butuh sebenarnya kunci lagi. Jadi tidak ada anak kunci lagi. Kita cukup switch yang ditekan di sini. Nah, sekarang kita lihat bagian belakang. Jangan lupa subscribe ya. Pada bagian belakang sebenarnya sih mirip dengan rivalnya ya, seperti Xpander, tapi kan tidak ada masalah ya seandainya ada suatu kemiripan, dan kalaupun kemiripan itu justru ya lebih bagus. Sudah ada wiper untuk tipe GX, jadi R3 GX sudah ada wipernya. Terus lampunya cukup manis, ini akan menyala pada saat malam hari. Di sini sama kiri kanan, dan sudah ada reflektor. Ban serep ada di belakang sini, di bawah. Ini adalah untuk penampilan bagian belakang daripada R3. Sekarang kita lihat bagian interior. Sahabat-sahabat semua, untuk membuka pintu kita tidak butuh suatu anak kunci. Jadi cukup remote ini saja yang kita letakkan. Yang penting jaraknya tidak terlalu jauh daripada pintu. Cukup kita tekan seperti ini. Nah, dia kan sudah terbuka. Kalau kita pencet satu kali, hanya pintu depan yang terbuka. Pintu ini kita lihat, ya, tidak bisa terbuka. Bagaimana untuk membuka untuk semua pintu? Kita pencet sekali lagi. Kita lihat, ini kunci. Kita pencet dua kali. Satu kali, dua kali, maka pintu akan terbuka seperti ini. Nah, sekarang kita akan melihat interior di dalamnya. Dan sekarang bagaimana cara menghidupkan mobil ini? Kita tutup dulu aja pintunya. Nah, sekarang kalau sudah pintunya ditutup, untuk menghidupkannya kita tekan kopling hingga lampu hijau menyala. Nah, kalau sudah menyala seperti ini, artinya engine start bisa kita tekan. Mobil sudah menyala. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah tampilan dari speedometernya. Sudah cukup modern, tampilannya juga sudah cukup enak. Di sini ada beberapa tombol, dan seperti saya katakan sebelumnya, mobil ini sudah menempuh kurang lebih sekitar 1089. Kita lihat yang lebih ini. Nah, ini 1089 km. Dan tentunya ini sudah merupakan servis yang pertama. Dan sebelah kiri ini adalah RPM, dan sebelah kanan adalah kecepatan kilometer per jamnya. Terus sekarang dari setir sudah ada tombol audio. Di sini adalah tombol audionya. Di sini ada tombol next. Di sini untuk mood. Jadi pada saat kita ingin meminimalkan suara volume, kita bisa tekan ini.
Nah, setelah saya memakai, di setir ini sedikit kelemahan menurut saya di bagian klaksonnya. Jadi terlalu keras sehingga pada saat kita nyetir itu menekan klakson butuh energi yang agak besar. Sebenarnya sih kalau bisa tombol klakson juga diperpanjang sedikit, misalnya untuk di sebelah kiri atau diberi tombol tambahan sedikit. Jadi pada saat kita megang setir, menekan klakson itu lebih rileks, tidak perlu khusus banget kita harus tekan seperti ini. Model bagus ya, perpaduan seperti motif kayu yang ada di belakang ini. Ini ada juga tombol untuk telepon, sudah ada semua di sini. Untuk tombol AC sudah sistem digital dan digitalnya cukup lengkap. Arah-arah udara pun sudah kita bisa pilih. Nah, misal seperti ini, arah udara, semburan angin kita mau ngambil dari udara segar luar atau cukup hanya perputaran udara di dalam. Ini ada tombolnya. Ini adalah AC untuk menyalakan. Di sini adalah tombol off. Di sini adalah mode-nya. Mode. Kita lihat arah daripada semburan angin bisa kita atur semua di sini. Menuju kaki, menuju ke wajah dan sebagainya, itu bisa kita atur. Ini adalah untuk kecepatan daripada fan-nya dan ini adalah untuk mengatur suhunya. Dan uniknya, AC-nya ini bisa yang dingin hingga ke panas. Kita coba set yang panas. Tuh. Sangat high, di atas 32. Ini umumnya pada saat kita di musim yang sangat dingin, misal cuaca hujan, maka kita bisa atur di kondisi suhu high. Ini hazard. Dan ini adalah tampilan daripada audionya. Nah, pada saat kita menghidupkan itu biasanya ada peringatan untuk tidak mengoperasikan sambil mengemudi. Ya, ini untuk safety kita. Jadi bisa kita klik. Jangan lupa subscribe ya. Nah, di sini adalah menu-menu semuanya ada. Nah, di dalam ini ada beberapa menu-menu yang tersedia. Kita bisa menggunakan USB di sini. Ini ada USB-nya. Untuk ke audio atau bisa kita gunakan USB yang ada di dalam. Nah, ini USB yang ada di dalam. Jadi kita bisa gunakan 2 buah USB untuk audio. Terus di sini ada web link. Ini nanti ke smartphone, bisa kita gunakan ke smartphone. Nanti kayaknya kita review khusus lah bagaimana menggunakan web link dan juga sekalian tutorial bagaimana mengoperasikan audio ini dengan baik. Ini ada transmisi manualnya dan uniknya di sini adalah untuk cup holder yang bisa dingin. Jadi di sini semburan AC bisa kita lewatkan di dalam celah ini sehingga air botol atau minuman soft drink akan terjaga suhu dinginnya di sini. Ya, cukup lumayan, cukup membantu ya bagi kita. Panel wood di dalam dashboard cukup mewah ya kelihatannya sehingga kelihatan segar untuk melihatnya ketimbang kita melihat rival-rival sebelumnya. Saya katakan dengan perpaduan daripada panel wood seperti ini memberikan kesan mewah terhadap mobil ini. Yang lain ya mirip-mirip saja, fitur-fitur lainnya tidak ada yang terlalu istimewa. Jok warna peach sebenarnya rentan kotor sih ya. Ya alhamdulillah udah 1000 kilo masih bersih. Saya nggak terbayang kalau seandainya nanti sudah lama dipakai, kayaknya memang kita butuhkan sarung jok nih ya supaya bisa menjaga jok ini tidak lekas kotor. Nah, ini adalah tombol retract untuk spion. Kalau kita tekan, kita lihat spion akan melipat. Kalau kita buka, ini tombolnya kita buka, spion akan membuka. Di sini kita lihat ada port untuk 12 volt. Seandainya bagian belakang mau untuk charger, bisa kita gunakan port daya di sini. Ada untuk menyimpan kartu e-money, bisa kita gunakan ini. Selama kita menggunakan mobil ini 1000 km, tidak ada kendala apa-apa ya terhadap performa daripada mobil ini. Oh ya, tapi ada sedikit. Kemarin kita mengeluhkan ya transmisi mundur. Jadi sempat agak sulit masuk gigi mundurnya. Terus saya laporkan ke Suzuki, tinggal disetel sedikit koplingnya sehingga memudahkan kita untuk masuk gigi mundur. Memang beda ya antara gigi 1 sampai gigi 5 ini transmisi ini. Kalau untuk 1 sampai 5 itu pasti smooth ya, halus. Khusus untuk gigi mundur dia bedakan.
Kenapa? Ini sebenarnya untuk keamanan. Jadi jangan sampai tiba-tiba sopir salah masuk gigi sehingga bisa saja kalau dia langsung masuk ke gigi mundur. Nah, jadi untuk melindungi supaya gigi mundur itu tidak terlalu mudah masuk, maka ada sistem beda di dalam transmisi ini. Ya, alhamdulillah nggak ada masalah. Gigi mundurnya juga sekarang sudah empuk dan koplingnya juga empuk. Remnya sudah dilengkapi dengan ABS. Kalau yang bagian belakang-belakang ya cukup lapang, cukup lega ya. Jangan lupa subscribe ya. Sahabat-sahabat semua, itulah review tentang All New R3 GX yang sudah kita pakai sekitar 1000 km. Dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan di dalam video ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan istri istri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat. Ini. Ya nggak apa-apa itu ya. Lagi. 1, 2, 3. Bagaimana dengan performan yang kita akan mereview? Yang beneran. Kalau gitu kita lanjut saja untuk ulang lagi ya. Di sini ya. Putri, Put, bukain pintu pagar, Put. Nanti kamu video mobil keluar ya. Pakai apa?